Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulih Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita pada subuh yang semoga Allah berkahi ini, Allahumma amin. Sekedar mengingatkan satu nikmat yang para ulama mengatakan sebagai a'zam ni'am atau a'la ni'am ala ibadih, nikmat yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Namun nyatanya banyak yang ketika diberikan nikmat ini merasa tidak apa-apa. Wal'iyadzubillah. Tidak ada rasa maksudnya. Sehingga nikmat yang a'zam, nikmat yang besar ini tidak menjadikan dia mendapatkan karunia, fadilah, kesempatan beramal yang besar. Bahkan dalam titik nadir terendah, nikmat yang sangat agung bisa-bisanya ditukar dengan sekardus Indomie. Wal'iyadzubillah. Beberapa helai baju pantas pakai. Alhamdulillah min. Atau digratiskan beberapa kali masuk rumah sakit. Wal'iyadzubillah. Enggak nyambung. Padahal ada ungkapan yang masih saya ingat sampai hari ini karena saya lihat luar biasa untuk motivasi kita. Entah siapa pemilik kalimat ini, tetapi ini adalah kalimat yang baik. Tamannanu an yakuna ibnahu musliman walakinna Allah aba. Begitu kalimatnya, Pak. Yang namanya Nabi Nuh itu sangat berkeinginan. Jadi tamanna itu keinginan yang sangat kuat supaya putranya menjadi seorang muslim layaknya panjenengan semua hari ini. Muslim. Panjenengan muslim? Alhamdulillah. Walakin Allah aba, tetapi Allah enggan, tidak mentakdirkan salah satu putra Nuh menjadi seorang muslim seperti panjenengan. Luar biasa. Sehingga karena qadarullah sampai kita baca sejarahnya, Pak. Itulah ngeyelnya manusia kalau sudah tidak disentuh hidayah. Wis mau tenggelam pun gak mau ikut bapaknya. Sampai dipanggil, wahai anakku, bergabunglah bersama kami. Enggak, itu masih ada gunung kok, Pak. Ngeyel, mau tenggelam loh, Pak. Apalagi masih cekal muge ya. Mau tenggelam, Pak, karena hidayah belum datang. Kemudian kalimatnya berlanjut, wa tamanna Ibrahim an yakun abahu musliman walakin Allah aba. Pun demikian Nabi Allah Ibrahim, Pak, Khalilullah, yang mulai kembali menggaung namanya ya, apalagi mendekati hari raya Idul Adha, karena banyak pelajaran untuk umat ini. Walakin Allah aba. Pun demikian Allah enggan. Sehingga kita membaca sejarah, Azar, bapaknya Ibrahim, tidak termasuk di barisan orang-orang muslim. Yang ketiga, ini yang lebih dahsyat lagi, karena manusia yang paling mulia meminta,
Wa tamanna nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yakuna ammahu musliman. Nabi kita Pak orang apa? Salehnya, alimnya, takwanya, minta kepada Allah, bercita-cita, berangan-angan supaya orang yang paling berjasa di antaranya dalam dakwah beliau adalah siapa Pak? Abu Thalib. Tetapi jawabannya walakinna Allah aba. Allah enggan. Sehingga ditalkin pun masih ngeyel dalam tanda kutip. Qul ya ammi la ilaha illallah. Baru mau ngomong tengok-tengok pemuka-pemuka teman-temannya enggak jadi. Karena memang qadar Allah tidak termasuk yang diberikan hidayah. Nah, kemudian beliau tutup dengan wal an ja'adani Allahu wa iyyakum minal muslimin biduni talab. Dan sekarang saya dan panjenengan diberikan nikmat ini tanpa pernah memohon sebagaimana tiga orang ini. Apa enggak sangat luar biasa? Apa enggak eman-eman kalau kemudian ditinggal begitu saja? Atau tadi tiba-tiba KTP sudah berganti gara-gara tadi disapa oleh nikmat dunia yang sangat sedikit. Hati-hati Pak. Sekarang mereka gencar sekali dakwah ke pelosok-pelosok wis pakai peci kopiah kayak panjenengan. Pakai baju koko tapi haleluya. Saking kepinginnya mereka menjadikan panjenengan enggak tersesat lagi menurut mereka. Jadi di mobil terang-terangan ini kita pasukan dari mereka kemudian sudah pakai peci, pakai baju koko takwa ke pelosok-pelosok untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Ini kehati-hatian monggo anak-anak kita terutama yang di sekolah, di dunia kerja, perhatikan pergaulannya jangan sampai sudah kesengsem sangat dalam baru panjenengan ngeh ternyata calon menantunya apa yang kita banggakan dari orang yang tidak seakidah dengan kita. Bahasanya walau akjabatkum, sekalipun mengagumkan dari materi kegagahan, tetap kita harus menyerahkan anak kita atau mengambilkan anak kita yang seakidah yang bersamanya sekarang dan sampai akhirat insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan pertama mari kita rawat Islam ini sekarang sudah luar biasa Pak. Ini saya ulang-ulang Pak supaya jenengan ngeh. Ini nikmat yang besar. Antum sampai ke masjid ini luar biasa. Di saat-saat yang ya Allah orang beragama itu, ya kalau yang dimudahkan, yang disulitkan Pak banyak. Saya kadang-kadang di atas lagi merintis pondok kecil di situ. Nah, kalau pas lagi di situ kemudian Jumat zuhur ke perkampungan Pak Ahmad, ya Allah. Ternyata yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dalam job apa namanya guyon-guyon yang untuk menyindir sebetulnya ternyata ada tempat yang dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam dan tanpa makmum. Kalau saya tidak sholat di situ nggak ada makmumnya. Bayangkan zaman segini masih ada masjid yang tidak ada makmumnya, zuhur, asar, maghrib. Allah alam saya belum pernah maghrib di situ. Tapi Jumatan full Pak. Jadi di Papanam itu banyak tokoh-tokoh agama yang bergantian khutbah. Pikir saya kemana ini kalau siang? Itu Pak. Jadi ini berat karena itu antum panjenengan luar biasa bisa menikmati subuh berjamaah, kajian sampai syuruk ini hari gini loh Pak. Kan enaknya jogging Pak. Hari Ahad mana meranjang bakar-bakaran di pantai mana ya Pak? Asik gitu ya. Tapi antum di sini bersabar sampai syuruk, ini adalah nikmat yang luar biasa. Dipertahankan. Maksudnya Pak? Dipertahankan. Jangan sampai pernah mantan sering ke Masjid Nurul Saadah gitu. Jangan jadi mantan. Jangan jadi mantan orang baik Pak. Mending jadi mantan orang mantan preman, alhamdulillah mantan preman Pak. Berarti siki wis mendekati maqam ustaz. Daripada mantan ustaz itu, benar. Bagus masuk penjara, naudzubillah min dzalik.
Itu sebagai pengantar biar kita semangat, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan sampai kita dipanggilnya kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana judul yang sudah sampai di HP panjenengan, mungkin yang buka HP-nya, playernya, judulnya ada kelanjutan daripada materi kita kemarin. Sengaja saya tidak membicarakan tentang Idul Adha, Pak. Saya hanya husnuzon saja. Mungkin di sini sudah sering dibahas. Mbok kayak di Masjid Agung maksudnya. Jadi saya kan di sini ngetem, Pak. Jadi tahu materi. Khutbah ini Idul Adha lagi. Biasanya karena mereka menganggap ini momen, tetapi hanya karena semuanya hanya bisa 4 Jumatan, Pak. Bahasanya Ibrahim, Hajar, Ismail. Itu bagus sih diulang-ulang kami. Nah, saya kepinginnya ya sekalipun momen itu mungkin sudah disampaikan ustaz yang lain, maka saya sampaikan lanjutan materi kita yang kemarin. Saya beri judul dengan 8 tips agar mudah berlapang dada dalam menghadapi ujian atau musibah. Karena kemarin salah satu sabar yang kita bahas adalah sabrun alal musibah. Nah, sekarang kita kepingin bagaimana tipsnya, dan ini ilmu untuk yang menyampaikan dan untuk kita semuanya. Karena nyatanya kita subhanallah tidak pernah sunyi dari yang namanya dharra, hal-hal yang menjadikan hati sedih, ya Pak, hati sakit, gelisah, itu tidak pernah sunyi dari kehidupan kita. Entah musibah yang timbul dari diri kita sendiri, yang ditimbulkan dari orang-orang di dekat kita, entah tetangga, para rekan bekerja, atau apa saja. Karena itu kita butuh tips supaya jangan sampai eman-eman, Pak, sudah menderita mengambil cara yang salah sehingga kemudian memunculkan penderitaan yang baru dan lama. Contohnya, Pak, orang kuat dengan musibah akhirnya cari jalan pintas. Zaman dulu masih kurang keren cari baygon, ya Pak. Sekarang lebih keren cari jarit. Nggak jauh-jauh, saya ulang lagi, itu sebagai contoh, bukan kita menghina, tapi pembelajaran, Pak. Yang di mana, Pak, kelurahannya? Dekat Kelurahan Grendeng, Pak. Bocah punya anak 1 masih kecil. Ini orang pulang-pulang, istrinya jadi gelisah. Ditengok ke tempat kerjanya karena cleaning service di desa kelurahan. Wis gantung diri, Pak. Malah nggak tinggi-tinggi amat. Kalau dulu kan pohon, Pak, nyarinya. Kayak di pintu, hanya sedikit jaraknya dengan meninggal. Nggak kuat ditagih utang. Nah, itu, Pak. Jadi tukar sekali. Sekarang yang pinjol, yang online, yang ini, yang ketipu, yang kalau nggak tahu caranya maka sudah menderita dunia tambah dengan penderitaan yang panjang. Karena begini, Pak, orang kalau nggak ada ilmunya meyakini mati wis orang ditagih. Mati sakitnya selesai. Misalnya yang sakitnya berat, dia tidak bayangkan bahwa kematian ketika tidak husnul khotimah itu adalah sakit, penderitaan yang paling panjang. Itu adalah awal sakit yang panjang dan melelahkan, su'ul khotimah. Karena itu ini penting, mari kita perhatikan ya. Minimal 8 tips ya, 8 langkah apa yang bisa kita lakukan supaya tegar, supaya dadanya lapang, nyaman berhadapan dengan musibah ujian dari Allah yang pasti. Ini pasti, Pak. Ya. Enggak dari sini, dari sini. Nah, itu, Pak, judulnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Oke, Pak, Bu, belajar bersama. Nyatanya mungkin kadang-kadang berjamaahnya lebih kuat dari Ustadz yang menyampaikan, bisa, atau mungkin lebih alim. Ini kita belajar bersama, saling mengingatkan bersama-sama. Dan selamat, dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini yang sering saya sampaikan, awal pertemuan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersama-sama. Ibu-ibu juga di belakang mohon diperhatikan karena ini penting.
Jadi kalau tidak siap, apalagi sekarang kan potensi kita marah, sakit itu banyak sekali. Sebentar, di samping itu di Gerendeng juga saya baca itu di jembatan, ya nggak jauh dari Kedung Banteng lah Pak. Itu ditemukan ibu-ibu muda yang baru melahirkan, tengkurap, ngambang di sungai Pak, baru lahiran. Nah, kira-kira apa ini penyebabnya? Baru lahiran kok buang dirinya, mesti ada sesuatu yang apa, suami bermain laki, wallahu a'lam. Lahiran kok malah buang dirinya, apa kemudian terjerat apa sakit hati yang terlalu dalam kepada siapa. Ini kan mestinya bisa disiasati sehingga penyakit musibah terurai, pahala dapat, dan kita bisa mendapatkan ketenangan. Itu yang kita inginkan. Banyak Pak, jangan pasti menemukan. Oke, apa Pak? Oh, siasat. Karena nyatanya itu banyak yang diberikan ujian yang sama, kemudian ternyata tegar, dan ujung-ujungnya insya Allah badai pasti berlalu. Perkara datang maning, ya itu ya urusan ya beda. Yang penting kan badai ini berlalu dulu. Nanti datang lagi badai yang lain, terima lagi. Itu rumusnya. Kalau tidak bahaya Pak. Yang pertama dicatat Pak, yakinkan pada diri kita sebagai seorang muslim, ini muslim kita, bahwa setiap kejadian baik dan buruknya, termasuk musibah di situ, adalah atas izin siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Izinnya Gusti Allah Pak, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang mengadakan orang tua kita, yang memberikan rezeki kepada orang tua kita, anak-anak kita, diri kita, fasilitas kehidupan, yang menciptakan matahari dengan segala manfaat. Jadi itu yang memberikan izin Pak. Jadi yang maha kuat. Nah, sekarang kita ambil perbandingan Pak. Pada dalam kehidupan sehari-hari Pak, nah, di mata panjenengan itu orang kuat yang ngomong, sedikit kuat lah. Kita anggap kepala desa lah Pak Lurah, mengambil keputusan. Misalnya kita sudah rapat malam ini, nanti bersih-bersihnya hari apa Pak biasanya? Ahad apa Minggu? Ahad ya, Minggu, Ahad. Tapi wis mau berangkat malah nggak ada orang. Ternyata dialihkan ke minggu depan. Kecewa nggak Pak? Kecewa. Tapi nanya, siapa sih yang punya kebijakan? Nah, dijawab teman kita, Pak Lurah. Kecewa kita kalau sudah orang yang kita anggap kita hormati lebih tinggi, mesti akan berkurang lah. Karena yang memindahkan hari kerja baktinya Pak Lurah. Yang kita kalau ngotot pun nggak ada apa-apanya itu. Sekedar Pak Lurah saja punya keputusan, sekalipun kita tidak senang, kita rada menerima loh. Maksud Pak? Apalagi yang punya keputusan itu adalah zat yang memberikan segalanya kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita tidak ada pilihan, menerima qada, qadar, ketentuan dari Allah, suka maupun duka, termasuk di situ musibah. Betul nggih Bu yang di belakang? Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, termasuk musibah, itu adalah atas izin Allah. Dalilnya, nah dicatat Pak Bu yang bawa catatan. Dalilnya ada di surah At-Taghabun ayat 11 ya. Di situ ada Pak, ayat 11. Allah mengatakan dengan sangat tegas, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan tidak ada sesuatu pun yang menimpamu ya illa biiznillah, kecuali semua dengan izin Allah. Karena itu kita sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang mengaku seorang muslim mukmin, maka tidak ada pilihan, menerima keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Dengan demikian kita insya Allah lebih kuat. Ini dari Gusti Allah, diterima. Belum lagi nanti poin-poin yang berikutnya. Ini baru satu saja. Karena kalau tidak, Pak, mau kemana lagi? Dengan tidak menerima, apa berubah? Tidak, Pak. Tidak ujung-ujung berubah. Aku nggak mau lah, mau sakit langsung sembuh, nggak bisa. Ya kawan, nggak bisa. Kita terima. Karena nanti akan ada hikmah di baliknya. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla, man lam yarda biqada'i, kata Allah, barang siapa dari hambaku yang tidak ridha dengan ketentuanku, walam yasbir ala musibati ala balai, dan tidak siap bersabar atas ujian dariku, falyatlub rabban siwa'i. Itu kata Allah, Pak. Kalau ada hambaku yang tidak ridha dengan ketetapanku, tidak mau bersabar dengan ujianku, silahkan cari Tuhan selainku. Lah mau kemana, Pak? Kita keluar dari kolom bumi ini, silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Karena itu mudah-mudahan poin pertama masuk, Pak, sehingga kita nanti entah apapun bentuknya, kan ujian itu seabrek, Pak. Kalau sekarang Ibrahim saja, coba kita urut, Pak, apa ujiannya Nabi Ibrahim? Banyak. Satu, musibahnya adalah tumbuh di tempat orang yang menyembah selain Allah. Itu musibah, Pak. Dua, dakwahnya ditantang oleh bapak cewek sendiri. Ngeri, Pak. Kita berdakwah ditentang orang tetangga sana nggak terlalu, Pak. Tapi berangkat dakwah bapak kita ngomel-ngomel, aja berat, Pak. Bapak yang larang, orang mengangkat priwe enggak, ya ini tentang dakwah. Besar sedikit berhadapan dengan tirani. Siapa tiraninya di situ? Namrud. Sampai bakar-bakaran. Jangan bakaran iwak enak, kan Ibrahim dibakar badannya, dan itu Al-Quran menjelaskan. Selesai di situ dia berangkat lagi hijrah untuk berdakwah. Berikutnya lagi punya istri cantik, musibah. Sampai masuk kemana saja dilirik oleh penguasa. Itu musibah, Pak. Gak punya anak, musibah. Punya anak, istrinya satu cemburu. Itu kan kisah kemudian Hajar dan Ismail. Hikmahnya di balik itu banyak, tapi itu kronologinya. Dihijrahkan ke berangkat, itu banyak musibah. Makanya Nabi mengatakan, asyaddul bala 'indan nas al-anbiya tsummal amsal. Ujian yang paling besar untuk manusia adalah kepada para nabi dan rasul, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Karena itu, Pak, semakin jenengan beriman kuat, ujiannya semakin muncul. Beda dengan yang kita nggak ngije, Pak, tapi yang di perapatan itu kan hidup, anak bang rokok, sebiji dua biji makan, nggak diuji dengan, tapi kalau jenengan semakin beriman, ya Allah, pekerjaan kita pilih-pilih karena di situ ada ilmu. Yang kita makan pilih-pilih. Kemana kita melangkah pilih-pilih, Pak. Kalau sudah semakin tinggi imannya, nongkrong di tempat yang apa sudah risih, Pak. Kan ada yang menghalangi kita untuk menikmati apa yang tidak pantas. Ujiannya. Ini poin pertama. Jadi semua ujian termasuk di situ atas izin Allah. Fa amrullahi yajri ila qada'i wa qada'uhu yajri ila qadari. Yang kedua, dicatat supaya kita mantap, nyaman mendapatkan musibah. Kita nggak mau musibah, tapi pasti datang. Saling atau tidak, pasti. Kita akan mati menjadi musibah bagi orang tua kita. Kalau kita masih hidup, anak kita mati menjadi musibah bagi kita. Wis mau panen malah datang banjir, gagal. Itu ujian semuanya. Daftar sekolah orang diterima, daftar kerja orang lulus, itu musibah semua. Nah, yang kedua, yakinkan dalam diri kita bahwa semua yang Allah hadirkan untuk hamba yang beriman adalah baik, termasuk datangnya musibah. Di penggalan YouTube-nya Ustaz Abdul Somad, ya, saya lihat sedikit
Di antara kata-katanya adalah Allah sengaja memberikan musibah kepada kalian agar Anda bisa bercucuran air mata, agar sujud Anda lebih lama lagi. Nyatanya kan begitu, Pak. Kalau sudah berhadapan dengan ujian, sakit di situ, cepat keluar kata-katanya, ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Itu yang Allah tunggu sampai waktu yang Allah tentukan. Kedua, bahwa yakinkan diri kita bahwa kalau kita seorang muslim dan mukmin, maka semua yang Allah hadirkan bergantian antara yang menyenangkan dan musibah yang tidak menyenangkan adalah sama-sama baik. Tergantung bagaimana kita mensikapi. Dalilnya dalam hadis yang masyhur yang dikenal di kalangan kita kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Nah ini, Bang. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang yang beriman. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun amruhu. Nah, saya bacakan. Saya ulang. Inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya seluruh perkara orang-orang beriman itu baik pada akhirnya. Lanjut, Nabi mengatakan, in asabathu sarra. Kalau orang-orang beriman itu diberikan hal-hal yang menyenangkan hatinya, membuat hatinya berbunga-bunga misalnya, fasyakara, dia hadapi dengan rasa syukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat fakana khairun lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Makanya panjenengan, Pak, yang sudah diberikan oleh Allah skill, ya, kecakapan untuk jadi orang kaya, monggo jadilah orang yang kaya temenan, silahkan cari. Enggak ada larangan jadi orang kaya, Pak. Enggak ada batasan harta juga, Pak. Yang penting tadi syakara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Gunakan nikmat Allah berupa harta itu dalam hal ketaatan kepada Allah. Seorang muslim boleh pakai mobil yang mewah, Pak? Boleh. Yang penting beli dengan uang yang halal. Apalagi di dalam mobil nanti ada murattal. Ya, subhanallah, perjalanan jauh sudah mendengarkan beberapa surah, luar biasa. Syakara. Kemudian dia sapa dengan uangnya orang-orang membutuhkan. Kita ya alhamdulillah, yang mudah-mudahan Allah jaga hatinya, Pak Ahmad, ya. Ada jamaah kita di Masjid Agung untuk bikin iri, Pak. Hari Jumat, hari baris di depan rumahnya orang tua pirang-pirang, Pak. 10-20, Pak. Ada hamba Allah yang berbaginya luar biasa. Makanya saya lihat di kantongnya tuh selalu penuh setiap hari uangnya. Kadang-kadang tak iri loh, Pak. Karena boleh iri, Pak. Iri termasuk dibolehkan dalam dua hal. Dan itu salah satunya, lihat orang yang kaya kemudian berbaginya kurang-kurang. Kalau lagi sholat tak lirik tuh 500.000, nah, pecahan 10.000, masih dalam sabuk gitu ya, baru keluar dari bank, ya. Hampir tiap hari begitu, Pak. Nanti pulang ke rumahnya, kalau hari tertentu kan deretan itu sampai berbaris-baris, 10.000, 20.000. Jadi syakar. Sholatnya juga bagus, mudah-mudahan kita lihat. Semoga panjenengan juga begitu, Pak, diberikan rezeki syakara. Nanti juga yang berkorbankan dalam bentuk syukur, maka itu adalah kebaikan. Sebaliknya, nah ini yang kita musibah di sini judulnya. Fa in asabathu dharra. Kalau hamba yang beriman tadi diberikan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan itu banyak hari ini, Pak. Ya, diri kita, ya, internal, eksternal. Belum lagi kalau sudah urusan negara, Pak. Ya, Pak, harap ribut biasanya kalau nggak sabar-sabar, ya, Pak. Di WA, baca ini, baca kok yang menyenangkan hati itu kok jarang gitu. Paling-paling kewajiban ini yang kita khawatir kesehatan kita itu lagi berkembang.
harga-harga yang tidak bersahabat. Ibu yang sepeda Arab beli sekilo malah dapatnya beberapa on saja. Harga yang begitu cepat itu kan bikin sakit lah, terus terang saja, bikin sedih. Nah, itu ternyata subhanallah rumusnya, wa in asabathu dharra sabara. Enggak ada pilihan lain, Pak. Ibu, fasabara. Baru melahirkan fakana khairun lahu, maka sabarnya itu menjadi sesuatu yang baik bagi. Dan di akhir hadis ini subhanallah, wa laisa dzalika illa limu'min. Dan tidak mungkin sikap seperti itu terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Karena itu luar biasa, mudah-mudahan panjenengan saya termasuk orang yang kuat imannya. Diberi yang menyenangkan bersyukur, diberi musibah bersabar. Itu hanya orang beriman yang punya. Kalau tidak, berapa dikasih oleh Allah semena-mena, Pak. Ya, semena-mena. Bunuh orang enggak tanggung-tanggung, mabuk-mabukan dengan hartanya enggak tanggung-tanggung, bermain yang tidak halal, pasangan banyak. Kalau diberi uang, dicabut uangnya, tadi, Pak. Kalau enggak stres, ya bunuh diri. Kalau kita enggak diberikan nikmat, sujud syukur, alhamdulillah, diberikan ujian bersabar. Itu yang kedua. Nanti sampai jam berapa, Pak? Ini biar kita percepat. Jam 6 ya. Pak suruh ke jam 6. Seperempat jam lagi insyaallah cukup. Yang ketiga, yakinkan diri kita bahwa ujian yang menimpa kita sudah terukur, dan ini diulang-ulang, Pak. Dan ini kalau kita tidak enggak gitu. Ternyata Allah memberikan ujian kepada kita terukur sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Makanya kan kita seding-sedingan ya, Pak, di dalam hati, ya Allah, kalau sama saya kayaknya saya enggak kuat gitu. Melihat ada orang, kemarin saya lihat ibu-ibu dengan keterbatasan ekonomi yang luar biasa diberikan hadiah dalam tanda kutip 3 atau 4 orang anak yang kecil yang sakitnya parah-parah semuanya, Pak. Bukan pilek, kurus, kering, makanan sulit. Ini kalau ke dokter akan berupa berapa puluh juta, Pak. Makanya ketika itu disyuting oleh seorang, nangis ibu. Bayangkan, yang ini digendongan satu, kondisinya lemah dan mengerikan, yang tergeletak juga kayak orang Somalia lah, kurus, pucat, karena dia penyakitnya tidak biasa, Pak. Ada istilahnya saya nggak apa, tapi penyakit yang berat-berat. Kadang melihat itu kita, ya Allah, wong satu saja, Pak, satu saja anak kita sakit kan luar biasa. Dengar dia manggil dengan bukan gaya cerianya kan, lihat bibirnya sudah mulai, aduh berat. Ini yang digendong ada, yang tergeletak 2 orang, sakitnya berat-berat. Tetapi subhanallah, ibu itu nyatanya kuat, Pak, kuat dia. Nah ini kemudian kita yakin bahwa ujian itu aslinya terukur, Pak, dan tidak salah alamat. Makanya Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kecuali sebatas kemampuannya. Nah, muncul sekarang pertanyaan yang saya juga agak gimana jawabnya. Loh, nyatanya orang itu sampai gila, berarti kan Allah overdosis ngasihnya. Orang yang gila, Pak. Begitu ada musibah, mereka kuat ya. Berarti ini enggak sesuai dengan takarannya. Nah, itu kalau kita yang ngomong. Tapi Allah enggak mungkin dusta. Tidak memberikan ujian kecuali dengan kemampuan kapasitasnya. Kenapa jadi gila? Berarti ada yang salah, Pak. Mungkin ilmunya yang kurang, mungkin kurang bisa mengambil pembanding di bawahnya atau di atasnya, tergantung kondisinya. Nyatanya orang yang gila tadi begitu telusuri, oh gara-garanya ya pakai tenaga kerja, judulnya nyari apa, Pak? Nyari modal untuk menikah. Pulang-pulang ke calonnya malah diambil orang. Stres. Ada nggak begitu? Ada. Dulu ada di kampung sebelah saya, ya Allah, udah jadi PKI di Saudi. Pulang-pulang, wis ngumpulin duit lumayan lah, Pak. Arab nikah, malah sampai rumah calonnya wis nikah, Pak. Stres dia.
Sementara di tempat yang lain, hamba Allah yang lain ditinggal oleh calonnya, kan ada yang tetap tegar loh Pak, nyari pengganti yang lain, mungkin ada yang lebih soleh yang Allah siapkan. Berarti kan itu, berarti dia yang ada yang salah. Ketika musibah yang sama, orang bisa tegar, dia aslinya sebenarnya sudah terukur kalau dia bisa menghadapi dengan baik. Karena Allah mengatakan tadi yang poin ketiga, ujian itu terukur, sudah diberikan kepada alamat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu nomor 3. Kita percepat nomor 4 ya, poinnya supaya menguatkan kita Bapak Ibu sekalian. Perhatikan poin keempat, bahwa setiap musibah itu akan menjadi apa Pak? Penggugur, penghapus dosa-dosa panjenengan. Zaman siki Pak, dosa itu gampang banget. Dari syahwat, syubhat. Sekarang gampang Pak, dari makanan. Sekarang kita bingung Pak kalau nggak banyak-banyak berdoa Pak. Karena makanan kan banyak jenisnya sekarang. Ada yang Korean food, ada yang Japanese food, ada yang kita nggak tahu bahannya dari apa, yang itu dari makanan, dari syahwat. Ya Allah, ya Rabbi. Dulu ujian panjenengan kita yang tahun 70-an, saya 70-an pada ini. Ujiannya apalagi itu yang di bakul-bakul warung yang ada sampo-sampo itu kan dari aurat wanita kan, paling yang kelihatan rambutnya. Waktu-waktu dia nitami masih muda. Itu disampur tok lah, sampo apa koran. Sekarang syahwat, asal buka HP di beranda, nggak usah dicari. Jadi luar biasa ujian ya. Dosa-dosa maksudnya, kan itu kita berharap dari ujian yang datang kepada kita menjadi penggugur dosa-dosa kita. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perlu menjadi perhatian kita supaya kita tegar Pak. Ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah menimpa seorang muslim lelah. Pernah lelah Bu, Bapak? Setiap hari. Lelah apa Pak? Yang paling keren itu lelah mencari apa Pak? Nafkah, lelah. Wala wasabin, tidaklah ditimpa rasa sakit fisik maupun non fisik ya. Nggak ngapa-ngapa malah diomongi orang karuan-karuan, berangkat ngaji salah, orang ngaji salah. Sakitnya Bu, sakit. Itu yang non fisik. Yang fisik ya orang kejedot lah, lagi ngiris apa kok kena ya, lagi ngiris bawang kok matanya perih, itu sakit semuanya Pak, Bu. Itu termasuk sakit sekalipun kelihatan sepele. Wala hamin, dan tidak juga ditimpa kekhawatiran. Ya Allah, khawatir zaman sekarang, sudah sekolah iya, tapi kini kok enggak lulus anaknya, ada khawatiran ya. Sudah dewasa, masalah jodoh, khawatir ya. Khawatir yang baik-baik loh Pak, bukan khawatir yang buruk, yang baik-baik. Kemudian wala hamin wala hazan, kesedihan ya. Siapa nggak pernah sedih kan? Kesedihan itu kalau di jalan Allah, sedih kalau lihat anak sekarang misalnya kurang, malah yang apalagi yang nggak sholat Pak, itu wajib panjang sedih Pak ya. Lihat anak kok mulai tidak sholat, itu sedih Pak. Apa kurang rajin sholat, sedih. Wala adzan, atau gangguan apapun jenisnya. Wala ghamin, atau rasa gelisah yang kemudian tadi, ya Allah, zaman sekarang begini, Allah kuatkan, gelisah dalam hal menjaga agamanya, dalam tanda kutip Pak ya. Sampai-sampai kata Nabi, hatta syaukata yushakwa, sampai jenis ujiannya hanya sekedar duri Pak, duri atau mungkin apalah ya tadi, kesenggol atau motor ban bocor, apa saja yang menyedihkan hatinya. Maka kata Nabi, illa kaffarallahu biha, kecuali Allah akan menghapus dengan sebab itu, dengan sebab yang poin-poin tadi, min khotoya. Poin keempat intinya Pak nopo?
musibah yang kita sedang terima dari Allah, salah satu fungsinya menghapuskan dosa-dosa. Jadi kan kalau begitu kan kita bukan bangga dikasih musibah, cuman supaya kuat. Ternyata, oh iya, saya sedang dibersihkan dosa-dosanya. Tapi ada catatan, Pak. Menerima, legowo, jidal, berontak, nggerutu, itu double ruginya, Pak. Musibah belum tentu dosanya sudah enggak terampuni. Karena itu kita rugi, Pak. Kalau diberikan musibah kemudian dongkol, maki-maki apa sampai menyalahkan takdir, kita rugi. Makanya menerima. Karena itu Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yakinkan diri kita bahwa semua ujian yang Allah berikan itu mudah bagi Allah untuk menghentikannya, mengurainya, mencabutnya, melepas itu mudah. Karena itu yang diminta oleh Nabi adalah begitu ada musibah, terima dengan sabar dan minta tolong. Kita diberikan hak, Pak. Ranah kita minta pertolongan kepada Allah untuk dilepaskan, itu boleh. Ya, bukan ya Allah tambahlah penyakit, bukan, malah itu enggak syar'i. Bahkan ya Allah bunuhlah saja, bukan solusinya. Minta kesehatan kalau itu sakit, minta dilunasi utangnya kalau itu terkait utang, minta dibukakan pintu hatinya kalau terkait tenaga yang luar biasa godaannya kepada kita. Karena itu Allah mengatakan kalau terkait musibah, wasta'inu bil sabri was salat. Mintalah tolong kepada Allah dengan kuatkan kesabaranmu menghadapi musibah dan salat, zikir, salat. Jangan semakin jauh. Ini salah, Pak. Diuji malah orang sholat aneh lah pada baik, ngaji juga para lunas. Itu salah, malah diuji malah semakin jauh. Gak bisa. Karena ketenangan kita butuhkan di awal untuk mengurai pelan-pelan. Daripada di rumah terus semakin suntuk, nah nanti itu yang kemudian apa-apa jadi indah sementara. Jahrit indah, baygon indah, ben rampung niatnya apa. Nah, salah. Kita yakin bahwa poin 5, Allah Maha mengurai, Maha menghentikan, Maha melenyapkan. Makanya musibah segera sandarkan diri kepada Allah. Lihatlah contoh-contoh orang yang diberikan musibah. Nabi Allah Ibrahim kalau enggak sabar, enggak begitu harum namanya. Nabi Allah Yakub, bapaknya Yusuf, bapaknya Benyamin, nek orang sabar enggak begitu indah ceritanya. Sampai putih, makanya bersedih. Bersedih itu boleh, Pak. Wong siapa yang tidak sedih anaknya 2 hilang, gagah-gagah muda-muda enggak tahu kemana. Bukan zaman HP juga kan, mau cari kemana susah. Yusuf waktu hilang. Kita kan tahu endingnya, tapi Yakub tidak tahu, tapi kesabarannya dengan bahasa lisan beliau fasabrun jamil. Sabar itu adalah yang paling indah. Itu yang kelima. Yang keenam, kita percepat 5 menit lagi. Nah, ini yang sering kita dengar, bahwa yakin ketika musibah itu datang maka berlakulah di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nabi pernah di depan para sahabatnya, di depan sebuah batu besar, wahai para sahabatku, dalam sebuah riwayat, kalau saat ini ada musibah yang masuk ke batu ini, ada kesulitan yang masuk ke batu besar ini, sebentar lagi akan ada kemudahan yang masuk juga ke batu ini, sebagai taswir untuk menyemangati semangat sahabatnya bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ditunggu saja, sabar saja, pasti ada kemudahan. Makanya surah yang paling terkenal, ayat yang paling masyhur adalah fa inna ma'al usri yusra. Diulang, Pak. Inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah ayat 6 dan 5. Itu ahli nahwu menyimpulkan bahwa di setiap satu kesulitan Allah sudah sediakan diapit oleh 2 kemudahan dengan melihat siap kalimatnya. Karena di sini oleh para ahli nahwu diamati untuk penyebutan yusran, kemudahan itu dengan nakirah, kalimat umum. Sementara untuk penyebutan kesulitan pakai al-usru, ada alif lamnya, makrifat. Maka terjemahan bebasnya satu kesulitan diapit oleh 2
kemudian asal berjalan di jalan yang jalur yang Allah sudah tetapkan. Kapan sih musibah tidak pernah selesai? Insya Allah berjalan waktu. Tadi bahasanya badai pasti berlalu. Perkara balik maling ya kita ulang lagi kesabaran kita. Ini poin ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian yang ke-7, ya, yakinkan diri kita bahwa yang namanya keluhan dan kemarahan itu tidak menyelesaikan persoalan. Ini sekalipun hanya kalimat saja, tapi perhatikan, orang menyelesaikan masalah, ya, mengeluhkan, tidak menerima, maki-maki takdir musibah, sakit, baik, gak bisa. Kok saya diberikan begini ya Allah? Gak bisa selesai. Karena itu kalimatnya keluhan dan kemarahan kita kepada musibah, takdir yang datang tidak menyelesaikan masalah. Kenapa kita ngotot dengan yang tidak menyelesaikan? Yang menyelesaikan masalah, sabar, tawakal, serah diri. Itu poin yang. Nah, yang terakhir pas jam 6 bahwa poin ke-8 untuk tenang menghadapi musibah, perbanyak kalimat-kalimat yang mengandung sandaran kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak. Ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang. Kalau benar-benar enggak kuat, perbanyak kalimat yang simpel, sederhana tetapi kekuatannya luar biasa. Apa Pak? Hasbi Allah. Apa Pak? Bu? Hasbi Allah atau hasbunallah. Itu yang paling singkat, hasbi Allah, hasbunallah. Atau yang sepadan, la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah ini yang kita pegang, insyaallah banyak bukti bahwa kekuatan dari zikir yang kita sampaikan, yang kita pahami, yang kita sandarkan kepada Allah yang Maha mengurai, insyaallah menjadi kita kuat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang nyatanya semua kita pasti berhadapan dengan ujian dan musibah. Semoga ujian-ujian yang menimpa kita, pertama Allah berikan kita kekuatan, kesabaran untuk menghadapinya. Oke, Allahumma amin. Yang kedua, kemudian dengan musibah yang datang justru Allah mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahwil ahwalana ila ahsani halin bi'aunika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna minasy syakirin ala ni'amik waj'alna minas sabirin 'ala balaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.